Baik anak-anakku, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah semuanya memperkenalkan diri ya. Jadi Bapak sudah tahu, tapi tidak langsung hafal ya. Baiklah, anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, sebelum mulai ada beberapa informasi. Yang pertama, dimohon pada saat penjelasan materi tolong dicatat ya. Dicatat resumenya, nanti akan dikumpulkan. Kemudian selain itu juga mute itunya, speakernya. Ya, paham ya semuanya? Baiklah. Pada kesempatan ini sebelum mulai izinkanlah Bapak memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, nama Bapak adalah Danang Usmanto ya, sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dalam kesempatan ini akan mempresentasikan materi tentang kebijakan pembelajaran efektif di masa pandemi ini. Ya. Pada masa pandemi ini, Bapak harapkan semuanya untuk proses pembelajaran yang dilakukan di SMK Informatika, yaitu akan menggunakan namanya metode pembelajaran dengan blended learning ya, anak-anak ya. Jadi di mana metode blended learning itu perpaduan antara secara online dan nanti insya Allah kalau kondisinya normal ya kita bisa bertatap muka, bisa bertemu secara langsung di dalam kelas. Nah, tujuan dari blended learning yaitu yang pertama adalah mudah-mudahan selama pembelajaran anak-anakku dilakukan secara fleksibel ya. Jadi nanti kalian secara online bisa dilihat e-learningnya ya. Setelah ini Bapak jelaskan, dimanapun, kapanpun itu nanti bisa dipelajari sesuai dengan jadwal ya, mata pelajarannya, sehingga setiap harinya itu bisa menyimak, memahami materi-materi pembelajaran secara online sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Bapak Ibu wali kelas. Kemudian dari segi waktu tadi yaitu kalian bisa belajar di mana saja. Namun dalam hal ini selama pandemi ini Bapak harapkan semua siswa-siswi anak-anakku bisa mempunyai rundown kegiatan yang setiap harinya itu bisa dijadikan sebagai kebiasaan. Ya, karena apa? Selama pandemi ini kita ketahui ada yang tidurnya kadang melewati batas waktu. Nah, ini mudah-mudahan ya dibiasakan. Nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru, yaitu jadwal pelajarannya harus tepat waktu ya. Kemudian materinya interaktif anak-anakku ya, nanti melalui namanya setelah ini Bapak jelaskan. Materi yang ditampilkan di dalam e-learning semakin.id itu materinya nanti akan interaktif. Mudah-mudahan penjelasan oleh Bapak Ibu guru yang dibuat melalui video tentang materi pelajaran itu bisa cepat dipahami ya. Kemudian anak-anakku mudah-mudahan metode menggunakan blended learning ini akan efektif ya. Efektif maksudnya adalah tadi yang sudah Bapak sampaikan, bahwa kalian
setiap harinya itu harus mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal. Karena apa? Karena kalau dilakukan secara singkat, secara ditunda-tunda, itu nantinya akan tidak efektif, ya. Selanjutnya yang kelima adalah efisien. Dengan begitu menggunakan pembelajaran secara online, yaitu pelajar dapat mengatur waktunya sesuai sekali lagi dengan jadwal mata pelajaran tiap harinya, ya. Kemudian anak-anakku yang Bapak banggakan, nah ini jadi di SMK Informatika selama pandemi ini kita masih tetap, ya, tadi perpaduan antara online dan mudah-mudahan bisa ketemu secara tatap muka. Ada beberapa aplikasi yang harus disiapkan di handphonenya, ya, atau di laptop bagi yang memiliki laptop. Yang pertama yaitu namanya Google Chrome. Nah, Google Chrome ini sebagai fasilitas aplikasi untuk browsing, untuk jelajah di internet, ya. Nanti kan di Google Chrome ini bisa mencari alamat websitenya apa, ya, untuk e-learning, terus bisa mencari informasi sesuai dengan bahan yang dipertanyakan atau ada tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang selanjutnya, nah ini anak-anakku, nah ini ikon untuk portal e-learningnya, yaitu namanya e-learning Semakin, di mana e-learning ini semuanya ada di situ anak-anakku, ya. Jadi mulai nanti mata pelajaran, nanti Bapak Ibu gurunya sesuai dengan mapelnya, ada absensi, ada materi pelajarannya, ada kuis, dan pada saat evaluasi juga, yaitu pada saat pelaksanaan ujian melalui portal e-learning, bisa dilakukan secara online baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, yang ketiga yaitu anak-anakku, kalian harus menyiapkan aplikasi namanya Zoom, ya, atau Google Meet. Sebagai apa? Sebagai sarana komunikasi. Ya, contohnya kita hari ini kita bisa bertatap muka, berbagi, bertemu secara tidak langsung tapi menggunakan video conference. Nah, ini tujuan untuk komunikasi secara tidak langsung, ya. Kemudian anak-anakku, nah ini contohnya nih, ya, Bapak jelaskan secara teknisnya. Di Google Chrome nanti pertama langkah-langkahnya yaitu kalian mengetikkan alamatnya, yaitu http://e-learning.semakin.id. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini, ya. Nah, kemudian dilanjutkan nanti diberikan akun atau akun yang berupa nama, username, dan password, ya. Insya Allah setelah ini nanti dibagikan di-share, ya, oleh Bapak Ibu wali kelas atau bisa nanti didata melalui grup WhatsApp. Kemudian setelah memasukkan username dan password, yaitu nanti akan tampil yaitu mapelnya, mata pelajarannya, ya, setiap hari sesuai dengan kelas dan jurusannya. Kemudian tiap harinya harus mengisi absensi sesuai dengan mata pelajaran, ya, atau jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian kalian harus memahami materi pembelajarannya secara interaktif, dan jangan lupa yaitu kerjakan evaluasi berupa kuis sesuai dengan materi mata pelajaran. Kemudian akan ditindaklanjuti dengan tadi melalui komunikasi secara tidak langsung menggunakan
video conference ya. Jadi mudah-mudahan kita tetap proses pembelajaran secara KBM ini bisa dilakukan secara efektif dan secara efisien. Kemudian anak-anakku, selanjutnya Pak Dede. Nah, ini contohnya tampilannya ya. Adik-adik, nah ini tadi di awal kalian memasukkan akun, username dan password, nanti tampilan mata pelajarannya sesuai dengan foto Bapak Ibu gurunya nanti ada. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Oke, next. Selanjutnya, nah adik-adikku, siswa-siswi, di sini Bapak lampirkan sebagai Bapak Ibu wali kelasnya dan ada nomor teleponnya ya. Untuk wali kelas 1 APK nanti kalian akan dibimbing oleh Ibu Farhah ya. Oleh Ibu Farhah, wali kelas 1 OTKP itu akan dibimbing oleh Ibu Farhah. Kemudian wali kelas 1 AK akan dibimbing oleh Ibu Nabila. Kemudian wali kelas 1 multimedia akan dibimbing oleh Ibu Nabila. Kemudian wali kelas 1 RPL akan dibimbing oleh Ibu Ainul dan wali kelas 1 TKJ akan dibimbing oleh Ibu Dedek ketutupan ya, Bu Habibah. Nah, ya. Next. Nah, anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 SMK Informatika. Tadi di SMK Informatika Bapak sudah jelasin ya. Untuk sementara ini pembelajaran dilaksanakan secara online, namun mudah-mudahan kalau kondisinya kita bisa penyebaran COVID-nya ini turun, kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, yaitu kami sebagai satuan pendidikan sudah melalui beberapa langkah persiapan, yaitu di sini ada 5 langkah, yaitu koordinasi dengan dinas, ya, dengan ketua satgas, koordinasi dengan Paskes, fasilitas kesehatan, puskesmas, kemudian koordinasi dengan komite sekolah dan lain-lain, dan terutama dengan Bapak Ibu orang tua siswa. Kemudian sebagai persiapan selanjutnya yaitu selalu ada sosialisasi informasi kepada peserta didik dan orang tua. Kemudian selain itu juga SMK Informatika atau pihak sekolah sudah menyiapkan sarana dan prokesnya apabila kita lakukan pembelajaran secara tatap muka ya. Kemudian nanti ada simulasinya yang sudah pernah kita lakukan, nanti bisa lihat ya dokumentasinya, dan yang paling penting adalah adanya nanti tim satgas. Jadi setiap harinya akan dipantau oleh tim satgas agar kita semuanya menjalankan pembelajaran tatap muka itu sesuai dengan prokes ya, 5M slogannya. Kemudian selanjutnya anak-anakku yang Bapak banggakan, yaitu selanjutnya, nah ini dokumentasinya tadi ya. Nah, bisa dilihat ini foto diverifikasi oleh dinas, ada lembar verifikasinya, dan satu lagi ada MOU dengan puskesmas. Selanjutnya, nah ini dokumen sosialisasi yang sebelumnya sudah pernah dilakukan, yaitu ada rapat dengan Bapak Ibu Dewan Guru, dengan terus adanya jadwal secara terbatas, adanya denah ruang yang sudah ditentukan, dan slogan prokes, dan yang paling terpenting adalah adanya tim satgas. Kemudian
Selanjutnya, nah ini anak-anakku perlu diketahui pihak sekolah juga sudah mempersiapkan sarana dan prokesnya. Nanti di awal, yang pertama kalian di pintu gerbang utama itu kalian nanti akan memasuki area wajib masker ya, mematuhi prokes. Kemudian selanjutnya nanti ada tim satgas yang akan memantau. Terus yang ketiga itu tampilan denah ruang. Nah ini contohnya dokumen simulasinya. Nah nanti pertama akan dicek oleh petugas suhunya ya menggunakan termogan. Kalau dalam yang keadaannya kurang sehat itu diminta suruh istirahat terlebih dahulu. Dan setelah dicek nanti cuci tangan dulu sebelum masuk ke dalam lingkungan sekolah. Lanjutkan menggunakan hand sanitizer. Sama sebelum masuk kelas juga menggunakan hand sanitizer, dan proses pembelajaran secara tatap muka itu dilakukan menggunakan standar prokes yaitu menjaga jarak. Nah jadi demikian ya anak-anakku yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi selama pandemi ini kita selalu semangat untuk terus belajar sesuai dengan jadwal nanti yang akan di-share, dibagikan, harus aktif ya. Sekali lagi Bapak harapkan mudah-mudahan selalu semangat. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan evaluasi menggunakan kuisis ya. Itu disambung dengan penampilan dari kakak kelas kita yaitu Kak Kori yang menyanyikan lagu Indonesia Jaya. Kepada Kak Kori kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Koreka Pamela dari kelas 3 Akuntansi. Di sini saya akan menyanyikan lagu Indonesia Jaya. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan.
Indonesia Jaya. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari organisasi PMR. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Dan yang di samping saya Wafik Azizah. Dan yang di samping saya Lesti Mutia. dan saya Nelsa Nabila. di sini kami akan mempresentasikan organisasi kami. Yang beda bajunya. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kami. PMR dibentuk pada 18 Agustus 2008. Tujuannya untuk membantu warga sekolah atau siswa dan siswi bila ada yang sakit atau membutuhkan pertolongan. Di PMR ada pertolongan pertama, perawatan keluarga, siaga bencana, dan aksi sosial. Adapun beberapa foto kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kami. Nggak kelihatan. Berikut ada beberapa foto
Saat diklat, kami diklat di luar sekolah. Kalian bisa follow IG kami untuk lebih tahu detailnya. Lanjut. Ini adalah foto kegiatan PMR, salah satunya adalah diklat di Walantaka. Pulang. Dan ini juga sama acara diklat kami di Padarincang. Selain itu, kami juga sering melakukan latihan gabungan dan sering mengunjungi PMI yang berada di Stadion Maulana Yusuf. Lanjut. Di foto ini sama juga kita sedang melakukan diklat untuk mendapatkan flyer, pin, dan baju. Nah, ini adalah kegiatan latihan gabungan di SMK-SMK atau sekolah-sekolah lain agar kami bisa mendapatkan ilmu dari luar juga. Sekian dari kami, kita tunggu ya kalian di organisasi PMR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau masuk gak? Oh, ada yang mau nanya gak? Gratis. Buka. Ada foto. Tanya jawab. Kita buka Q&A. Iya, 3 pertanyaan. Enggak apa-apa, Pak. Ayo, pertanyaan pertama. Ada yang mau bertanya? Ya Allah. Malah ngobrol. Ada pertanyaan nggak seputar organisasi kami? Baiklah. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa itu keorganisasian PMR. Dilanjut dengan acara yang berikutnya yaitu ketatausahaan yang dibawakan oleh Bapak Dede Muri. Kepadanya kami persilahkan. Oh, itunya pada nang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Calon siswa-siswi SMK Informatika Kota Serang. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
salawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Perkenalkan, nama Bapak Dede Muri Maulana. Di sini akan menyampaikan materi tentang ketatausahaan. Punten Pak Danang, sebentar ya. Itu kameranya deaktif dulu yang di presentasi. Oke, ada kesalahan teknis karena operatornya yang jadi pembicara, jadi ada sedikit gangguan. Oke, perkenalkan, nama Bapak Dede Muri Maulana. Tempat tanggal lahir di Serang 5 Desember 1984. Pendidikan dari SMK Informatika Kota Serang, lulus tahun 2003. Jadi Bapak alumni dari SMK Informatika tahun 2003. Kemudian Bapak melanjutkan ke D3 STEMIK Serang, lulus tahun 2007. Kemudian melanjutkan lagi ke S1-nya di Universitas Serang Raya atau Unsera. Unsera ini merupakan satu yayasan dengan SMK Informatika Kota Serang. Jadi kalau kalian ada cita-cita ingin melanjutkan, bisa juga melanjutkan ke Universitas Serang Raya, dan itu akan memberikan beasiswa bagi lulusan SMK Informatika Kota Serang. S1 lulus tahun 2010, kemudian melanjutkan lagi ke Universitas Budi Luhur Jakarta, lulus tahun 2020, mengambil konsentrasi Magister Komputer. Jadi Bapak melanjutkan ke S2-nya juga ke jurusan komputer. Nah, jabatan sekarang Bapak sebagai Kepala Tata Usaha. Kemudian selain itu Bapak juga mengajar produktif TKJ kelas 11. Jadi nanti bagi kalian yang jurusan TKJ pasti akan ketemu dengan Bapak. Nanti di sana Bapak akan mengajar tentang mikrotik, Cisco, dan keahlian-keahlian tentang jaringan komputer. Nah, di sini Bapak ada 2 materi yang harus Bapak sampaikan, yaitu yang pertama tentang Sarpras dan yang kedua tentang keuangan. Nah, di Sarpras mungkin di awal-awal juga sudah disampaikan di video profil, di presentasi tadi Bapak Danang, itu Sarpras sudah ditayangkan. Nah, ini merupakan sarana prasarana yang dipakai pada saat pembelajaran di sekolah. Jadi masing-masing juga nanti ada lab komputernya. Kalian belajar sesuai dengan jumlah jam komputer yang ada di pelajarannya. Nah, di sana kalian bisa berkreativitas. Jangan hanya belajar dari guru saja tok, tapi kalian harus mengembangkan keingintahuannya dengan mempelajari hal-hal yang belum diajarkan di sekolah. Jadi akses di lab ini sudah terkoneksi dengan internet. Jadi bisa dipergunakan untuk mencari bahan-bahan materi
di dunia maya. Kemudian next, semuanya berbasis komputer dari mulai ujian sampai dengan kelulusan dan sebagainya, semuanya baik ujian baik komputer, termasuk nanti pada saat kalian melakukan pembelajaran juga semuanya pasti akan berhubungan dengan komputer. Begitu juga ketika kalian bekerja. Sekarang pekerjaan apapun hampir semuanya berhubungan dengan komputer. Jadi komputer merupakan barang yang sangat vital digunakan pada saat bekerja maupun belajar di era sekarang. Kemudian kita juga punya sarana-sarana olahraga. Nah, itu digunakan ketika kalian berolahraga atau mata pelajaran kebugaran atau penjaskes. Selain itu juga ketika kalian mengikuti eskul. Jadi kalau tidak mengikuti eskul, tidak mengikuti pembelajaran keolahragaan, berarti ya kalian tidak diperkenankan untuk menggunakan. Harus ada izin terlebih dahulu karena ada pengurus di sana yang mengelolanya. Kemudian selanjutnya Pak Danang. Nah ini sarana-sarana yang ada di SMK Informatika Kota Serang. Nanti sekali-sekali kalian harus kunjungan nih. Kunjungan ke sekolah ketika nganterin tugas dan sebagainya. Kemudian kalian bisa, kalau seandainya kalian tidak ada kuota di rumah, bisa izin ke orang tua, kemudian izin menggunakan lab komputer untuk mengerjakan tugas-tugas. Tapi tidak boleh rame-rame, umpamanya berapa orang, kemudian di jam sekian sampai jam sekian. Jadi bisa mengerjakan di sekolah. Oke, Pak Danang bisa ditampilkan nggak di aplikasi yang tadi tentang pembelajaran masa depan? Coba dikembali ke ininya. Nah itu ada video Pak Danang yang paling bawah yang condong pada mimpi. Klik aja itu. Nah itu kalian bisa lihat di Zoom sudah muncul. Coba tampilkan di Zoom Pak Danang. Di Zoom-nya. Nah ini adalah video tentang pembelajaran masa depan. Dan hampir semuanya itu sudah tersedia di sekarang. Dari mulai kalian bangun pagi, itu sudah dibangunkan oleh handphone kalian, gadget kalian. Cuman ke depan akan seperti ini. Future teknologi. Dari mulai pemilihan sepatu, dari mulai milih pakaian, semuanya bisa berhubungan dengan teknologi. Karena sekarang zamannya Internet of Things. Jadi segala sesuatu nanti akan terkoneksi ke internet. Termasuk mobil sekarang sudah terkoneksi ke internet. Motor, handphone, laptop, alat-alat kebersihan, alat-alat segala sesuatu sekarang semuanya sudah terkoneksi dengan internet. Nah, ini video bagaimana teknologi itu akan merubah. Nah, ini mobil Tesla yang sekarang. Sekarang mobil itu tanpa setir, tanpa disetirin sama sopir, itu sudah bisa menunjukkan jalannya. Nah, sekarang juga di atas sekolah-sekolah itu sudah ada teknologi untuk listriknya. Kemudian mading digital, kemudian pembelajarannya sudah menggunakan laptop, tablet. Kemudian whiteboard-nya juga sudah menggunakan touchscreen. Jadi lebih interaktif.
kalian harus belajar lebih dalam lagi tentang dunia IT itu. Karena dunia IT itu setiap detik akan ada perubahan, setiap detiknya berubah. Kalau kalian tidak mau berubah, tidak mau belajar tentang IT, maka akan ketinggalan. Di dunia kerja semuanya sudah berbasis IT. Di pembelajaran sudah berbasis IT. Jadi kalau kalian sekarang belajar pakai Zoom, pakai e-learning, itu sebenarnya sudah era kekinian. Dan jangan sampai kamu alasan karena e-learning dan sebagainya, itu bukan lagi alasan. Karena itulah teknologi yang saat ini, yang sudah ada saat ini. Nah, jadi nanti pembelajarannya lebih interaktif. Begitu juga di dalam kedokteran. Kedokteran sekarang sudah berbasis komputer. Jadi orang yang ada di Amerika dan orang yang ada di Jepang, dokter itu tidak perlu datang ke Jepang atau ke Amerika. Mereka cukup menampilkan hasil foto scan dari si pasien. Kemudian nanti akan dianalisis oleh dokter yang ada di Amerika atau di Jepang. Jadi nanti tinggal diambil kesimpulan, oh ternyata ini harus dioperasi di bagian saraf. Semuanya sudah berbasis komputer. Nah, itu teknologi ke depan dan sudah ada saat ini, sebagian sudah ada saat ini. Siapa tahu salah satu dari kalian adalah orang yang akan menciptakan teknologi yang ini. Nah, sekarang zamannya AR, augmented reality. Di handphone tinggal kalian ketik Google, kemudian cari binatang umpamanya harimau, maka harimau itu akan seperti ini, 3D. Kalian pasti belum pernah nyoba. Kalau mau nyoba silahkan ketik di handphone, ketik Google, kemudian ketik harimau. Nanti ada di sana ada 3D. Nah, 3D dari harimau itu kamu klik, nanti akan seolah-olah nyata dari Google, dari handphone kamu. Itu sudah tersedia di handphone kamu sendiri. Nah, nanti si harimaunya itu kamu simpan di meja kamu. Jadi seolah-olah di ruangan kamu tuh ada harimau datang ke rumah. Padahal itu adalah teknologi AR, augmented reality, dan sudah ada di handphone kalian. Cuman kamu belum tahu caranya. Jadi cobain deh, pasti seru. Pokoknya saya mau elang datang ke rumah. Gak usah nyari-nyari elang, tinggal ketik Google, cari elang, kemudian pilih yang 3 dimensi, kemudian simpan 3 dimensinya itu ke atas lemari kamu. Wah, ternyata ada elang di atas lemari yang sedang bertengger. Nah, itu tentang teknologi sarana dan prasarana ke depan. Jadi penting bagi kalian untuk mempelajari tentang teknologi itu sendiri. Next, masuk ke materi tentang pembayaran atau keuangan. Buka PDF-nya, silakan di-scroll. Terus. Nah, ketika kalian mau membayar tentang biaya pendidikan di SMK Informatika Kota Serang, itu ada 5 metode pembayaran. Yang pertama yaitu kalian bisa langsung datang ke bank BTN terdekat. Jadi kalau kalian dekat dengan bank BTN,
maka kalian bisa langsung datang ke Bank BTN, kemudian ngisi slip pembayaran, kemudian tulis nama kamu, asal sekolah dan sebagainya, kemudian catat jumlah berapa yang harus dibayar, kemudian tinggal serahkan ke bagian kasir. Yang kedua yaitu melalui mesin ATM. Nah, nggak perlu lagi datang ke sekolah. Kamu dekat dengan mesin ATM, tinggal masukkan ATM-nya, pilih Bank BTN, kemudian masukkan nomor rekening sekolah, kemudian input jumlah biaya yang harus kalian bayar, kemudian transfer. Nah, bukti transfernya nanti kalian simpan. Kemudian yang ketiga yaitu melalui mobile banking. Nah, sekarang zamannya sudah ada di genggaman. Uang itu sudah tersimpan di dalam rekening yang ada di mobile banking. Jadi kalian bisa pilih Bank BTN juga, pilih transfer, kemudian masukkan nomor rekening sekolah, kemudian ketikkan jumlah yang harus dibayar, kemudian transfer, simpan bukti pembayarannya. Dan yang keempat yaitu melalui aplikasi fintech atau financial technology. Kalau kalian punya OVO, punya Dana, punya Link Aja, atau punya Genius Pay, itu bisa digunakan untuk transfer pembayaran. Jadi tinggal cari Bank BTN di aplikasi-aplikasi tersebut, kemudian masukkan nomor rekening sekolah, kemudian simpan bukti pembayarannya. Dan yang terakhir yaitu langsung datang ke sekolah. Di SMK Informatika setiap harinya buka dari pukul jam 8 sampai 15 sore. Jadi kalian bisa datang di jam tersebut. Next, Pak Danang. Nah, untuk nomor rekening sekolah, tolong dicatat. Nomor rekening sekolah yang akan kalian gunakan pada saat melakukan pembayaran yaitu 00171 01 30, kemudian 0-nya 4 kali 327. Dengan Bank BTN Serang atas namanya Yayasan Pendidikan Informatika. Nah, bagaimana prosedur pembayaran secara online tadi? Yang pertama, kirimkan bukti transfer. Tadi bukti transfernya ada yang WhatsApp, ada yang mobile banking, ada yang ATM dan sebagainya. Itu dikirimkan bukti transfernya WhatsApp ke 0819 77 8-nya 4 kali 01. Maka nanti akan dibalas oleh admin secara otomatis, yaitu memvalidasi apakah benar ini transaksi dari siapa. Kemudian kalau benar maka admin akan mengirimkan kwitansi pembayaran. Jadi kwitansinya kalau secara WhatsApp nanti akan difoto atau kwitansi digital. Ya. Kemudian akan terkirim SMS bukti pembayaran tersebut kepada orang tua. Jadi ketika kalian melakukan pembayaran dari mulai online maupun offline, maka akan tersampaikan ke orang tua bukti pembayarannya. Maka dari itu nomor handphone orang tua itu harus dicatat di sekolah. Nah, ya, begitu juga kalau secara langsung. Kalau secara langsung ya tinggal datang ke sekolah, akan diterima oleh bagian admin. Jadi pada saat kamu masuk ke lobi sekolah, itu ada sebelah kiri, ada bagian keuangan, nanti kamu bayar di situ, maka akan dibuatkan kwitansi hard copy-nya. Kamu simpan kwitansi tersebut, kemudian
akan terkirim juga ke orang tua bahwa kamu sudah melakukan pembayaran. Jadi kalau kamu dari orang tua orang tua siswa memberikan uang tapi tidak dibayarin ke sekolah, maka akan ketahuan sama orang tuanya, kok nggak ada notifikasi ke bapak ibunya. Ya, seperti itu. Itu sebagai bukti cadangan kalau kwitansinya hilang, ada bukti dari SMS Gateway. Next. Pembayaran SPP itu paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Pembayaran SPP itu paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Kemudian nomor handphone agar aktif dan terdaftar di sekolah untuk mendapatkan informasi SMS terkait pembayaran, yaitu nomor handphone orang tua. Jadi kalau nomor handphone orang tuanya sudah tidak aktif, kalian segera laporkan ini yang nomornya yang aktif. Jadi jangan sampai nomornya hanya nomor WA, tapi ketika di SMS tidak terpakai. Itu banyak sekali yang seperti itu. Nomornya yang harus nomor yang bisa aktif di telepon dan di SMS. Syukur-syukur aktif di WA juga. Next, Pak Danang. Lewat. Nah, untuk kelas 10 akan diberikan dispensasi untuk mencicil yang dari biaya masuk kemarin. Silakan kalian cicil sampai dengan bulan Desember. Ya, bagi yang belum daftar ulang, segera daftar ulang dari mulai hari Senin besok. Jangan sampai nanti pada saat kalian ujian, belum sama sekali ada pembayaran atau pembayarannya kurang dari nominal yang sudah ditentukan, kalian akan terkendala pada saat ujian. Dari sekarang sampaikan ke orang tua bahwa biaya silakan diangsur, berapapun nanti akan dibuatkan kwitansinya. Next. Layanan informasi untuk ketika ada pengaduan atau ada pembayaran ke sekolah itu melalui WhatsApp ya, WhatsApp for Business. Ini akan ada balasan otomatis. Jadi kalau umpamanya adminnya sedang tidak aktif, nanti akan dibalas secara otomatis ke nomor 0819 77 8 kali 01. Selain itu kita juga punya media-media sosial. Jadi kalian yang belum memfollow silahkan follow, karena informasi-informasi seputar sekolah semuanya disampaikan di media-media. Untuk website ada semakin.id, kemudian SMK Informatika Serang SCH.id, kemudian Facebook fanspage-nya SMK Informatika Kota Serang, channel YouTube-nya Semakin TV. Nah, bagi kalian yang punya bakat nih, yang punya bakat cover lagu, paduan suara atau vokal, kemudian bakat jadi host podcast seperti yang sudah-sudah, kalian bisa salurkan bakatnya di Semakin TV. Nanti itu akan jadi portofolio kalian. Ketika sudah lulus, oh saya pernah menjadi pembawa acara di acara podcast apa. Oh saya pernah mengikuti ajang lomba paduan suara di acara apa. Dan semuanya itu akan ada jejak digitalnya. Selama YouTube itu tidak bangkrut, maka selama itu akan ada video kalian dan akan menjadi kenangan buat kalian nanti di yang akan datang. Kemudian Instagramnya Semakin_aksi, kemudian Twitternya
semakin _aksi nomor WA-nya yang tadi disebutkan. Nah, ini media-media sosial ini kalian bisa follow, nomornya bisa save. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada pertanyaan seputar sekolah bisa ke situ. Kalau kalian punya postingan-postingan yang berhubungan dengan sekolah, ya kalian bisa tag ke akun media sosial tersebut. Maka insyaallah akan direpost oleh adminnya. Ya. Jadi kemarin suruh bikin Twibbon atau flyer dan sebagainya. Nah, banyak tuh yang kita repost sehingga kalian diketahui oleh kakak-kakak kelasnya, oleh alumni-alumninya, oleh masyarakat luas. Mungkin follower kamu bisa nambah follower. Next. Mungkin itu saja materi tentang ketatausahaan. Bagi kalian yang punya bakat di bidang kesenian, di bidang apa, bisa disalurkan di channel YouTube Semakin TV. Ya, jangan malu. Siapa tahu kalian the next duta pelajar SMK Informatika Kota Serang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berhadiah kuota. SMK Bisa. SMK Informatika We are the future, yes. SMK Informatika Kota Serang Sekolah komputer. SMK Bisa. SMK Informatika luar biasa. Saya luar biasa. Siapa yang luar biasa? Saya luar biasa. Anda luar biasa. Kita semua luar biasa. SMK Informatika Kota Serang luar biasa. Yes, yes. Waalaikumsalam. Kameranya ditampilkan, Rian. Nah, ya, ya silakan. Udah. Udah. Terima kasih untuk Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Danang Usmanto Sarjana Komputer. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Muhammad Taufik Hidayatullah Sarjana Sistem Informasi. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Tata Usaha, Bapak Dede Muri Maulana Magister Komputer. Yang saya cintai dan saya banggakan panitia guru dan panitia siswa MPLS tahun pelajaran 2021-2022, dan yang ibu banggakan serta ibu cintai juga anak-anakku kelas 10. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah kegiatan MPLS kita yang dilaksanakan selama 3 hari. Dengan berakhirnya kegiatan selama 3 hari ini, berarti kalian anak-anak ibu kelas 10 sudah mendapatkan gambaran tentang sekolah kita,
tentang kegiatan akademik, kegiatan kesiswaan, sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Dengan berakhirnya kegiatan ini juga berarti anak-anak kelas 10 resmi sudah hari ini menjadi siswa-siswi SMK Informatika Kota Serang. Selamat bergabung, selamat belajar, pelajari dan pahami kompetensi yang ada di masing-masing jurusan sehingga kalian akan menjadi anak-anak yang berkompetensi tinggi. Pada kesempatan ini pula, Ibu ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Panitia, juga kepada Panitia Siswa MPLS tahun pelajaran 2021-2022 yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Dan akhirnya hari ini kita tutup acara MPLS ini, kegiatan MPLS ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Berlanjut ke acara selanjutnya yaitu doa. Mari sama-sama kita tutup doa ini dengan membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim warja'u tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyiat wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.